Jadi saudara mendengar dari siapa? Mendengar dari yang dilakukan administrasi dan dari pegawai. Oh, dari para pegawai. Dari para pegawai. Bercerita kepada saudara. Iya. Baik. Yang saudara dengar itu tarif jabatannya seperti apa? Saya lupa lagi itu. Lupa lagi sudah dicantumkan di dalam berita yang saya cantumkan. Baik. Karena saudara lupa, mohon izin yang mulia di BAP saudara nomor 14, saudara katakan seperti ini. Dapat saya jelaskan bahwa setiap pejabat yang ingin mendapatkan jabatan promosi atau rotasi ke tempat yang lebih bagus harus memberikan uang kepada Bupati Sunjaya melalui ajudannya Dedi Sakrudin, Sunedi, dan soal kepercayaan Bupati seperti koordinator UPT Pendidikan, saudara Nunu. Berikut nominal yang diminta oleh Bupati kepada pejabat yang mau menduduki jabatan tertentu. Promosi staf ke eselon 4 50 juta sampai 100 juta. Promosi eselon 4 ke eselon 3 100 juta sampai 200 juta. Promosi eselon 3 ke eselon 2 300 juta sampai 350 juta. Benar? Itu mendengar. Itu saudara mendengar. Ya. Dari siapa? Dari pegawai. Pegawai yang sudah memberikan uang terkait dengan jabatan ini. Dari pegawai yang ada berada di lingkungan Pemda Kabupaten Cirebon. Itu yang saudara dengar seperti itu. Baik. Yang saudara dengar apakah memang kemudian para pegawai itu ketika promosi memberikan uang? Saya tidak tahu untuk memberikan uangnya, saya hanya mendengar. Mendengar. Nah, saudara sendiri untuk menduduki jabatan sekda, saudara ada juga memberikan uang? Saya tidak memberikan. Tidak memberikan uang. Kan apa anomali gitu, karena kalau semuanya diminta uang, saudara enggak? Enggak, karena di dalam mutasi itu tidak semua bayar uang, karena ada orang yang memiliki kompetensi dan memiliki kemampuan itu tidak mau main. Tapi kalau orang yang ambisius itu kompetensi itu dimungkinkan untuk memberikan. Jadi saudara ini ya mengaku tidak pernah memberikan. Baik. Nah, selain terkait tarif jabatan promosi, ada lagi tidak penerimaan uang lain yang kaitannya dengan kepegawaian oleh terdakwa? Kalau dari kepegawaian Terkait dengan tenaga honorer tadi seperti ya, kalau tenaga honorer itu saya mendengar dengan adanya tenaga honorer yang dimasukkan itu ada biaya berapa puluh sampai 40 dari 15 atau berapa. Saya mendengar itu. Mic-nya di dekatan mulut, Pak. Mic-nya di dekatan mulut. Terus saya mendengar bahwa di dalam pemasukan tenaga kerja kontrak atau honorer itu ada nilai nominal 15 atau sampai 40. 15 sampai Ya. 40 ini BAP saudara ini 50 sampai 80 juta. Ya. Betul? Ya. Nah, ini yang saudara dengar ya? Iya. Terkait honorer. Makanya tadi saudara katakan bahwa honorer itu over capacity ya, gitu ya. Melebihi dari yang ditanggung oleh APBD gitu ya. Iya. Berapa jumlah honorer sekarang di Kabupaten Cirebon? Saudara tahu? Yang sekarang saya lupa lagi karena sampai itu sudah berapa tahun. Ini saudara sebutkan 11.000 Ya, jumlahnya. kalau dari yang dulu ya, Ya. itu segituan. Itu Sedang sekabupaten Cirebon. Kabupaten Cirebon 11.000 tenaga honorer, sedangkan yang di-cover oleh APBD hanya 280. Ya, sudah segituan. 286 kalau nggak salah. Nah, itu gimana cara mengatasi pembayaran gaji para honorer ini? Cara pembayarannya itu diserahkan kepada SKPD masing-masing. Karena kami tidak ada sebetulnya tidak bisa membayar. Jadi diserahkan kepada SKPD masing-masing, bidang SKPD. Sumber uangnya dari mana? Kalau diserahkan kepada SKPD ketika APBD nggak bisa membayar, sumber uangnya dari mana gitu kepada Itu SKPD? saya tidak mengetahui, yang jelas masih bertahan sampai dengan sekarang. Oh, seperti itu ya. Nanti kita tanyakan kepada kepala SKPD ya. Nah, kemudian untuk honorer, tenaga honorer itu yang mengatur uangnya siapa? Kan kalau tadi kan promosi jabatan ada yang melalui Pak Supandi, ada yang langsung pada terdakwa atau ajudannya. Kalau honorer, Saya tidak tahu ya, karena saya hanya mendengar. yang saudara dengar. Yang saya mendengar bahwa ini isinya seperti itu ya. Apakah uangnya diserahkan kepada Siti Nusi? Yang mendengar seperti itu. Sanija? Mendengar seperti itu. Seperti itu? Baik. Nah, selain itu saudara tahu lagi, apakah selain terkait promosi jabatan tenaga honorer ada lagi uang-uang yang diterima oleh terdakwa? Apakah ada fee proyek yang dibebankan kepada masing-masing SKPD, OPD? Saya mendengar. Ya, apa yang saudara dengar? Saya mendengar bahwa ada pihak SKPD harus menyampaikan fee proyek. Tapi bisa ada saya lupa lagi. Nah, itu apakah yang tadi saudara jelaskan
menjelaskan bahwa ada kebijakan yang tidak sesuai peraturan kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa ini maksudnya di proyek itu dibebankan ke dinas rekan-rekanan. Saya tidak tahu dibuatkan dan saya hanya mendengar bahwa di SKPD terjadi seperti itu. Ya, saudara dengarnya dari siapa? Dari pegawai-pegawai. Dari para kepala SKPD? Dari pegawai-pegawai juga ada. Seperti itu ya. Besaran fee-nya saudara tahu? Besaran fee-nya di proyeknya? Saya lupa. Tidak ingat? Apakah 5% sampai 10% saudara ingat? Ya, mendengar seperti itu. Yang saudara dengar 5% sampai 10%? Iya. Nah, itu atas permintaan terdakwa? Saya tidak tahu, hanya di beredarnya seperti itu. Karena saya salah peserta pada waktu tidak masuk kepada ring seperti itu. Baik. Nah, kalau kaitannya dengan iuran SKPD, tadi saya sempat tanya ke Pak Supadi. Saudara tahu ada iuran SKPD? Saya mendengar. Mendengar. Saudara dengar seperti apa? Ada mendengar untuk iuran bulanan. Dari seluruh SKPD yang ada di Kabupaten Cirebon? Ya, mendengar tidak ada seluruhnya, tapi saya banyak mendengar itu ada iuran bulanan. Iuran itu untuk siapa? Iuran itu untuk pemutiran terdakwa. Terdakwa. Besarannya saudara tahu? Besarannya itu rata-rata tidak saya mendengar itu berbeda-beda. Oh, bervariasi. Bervariasi. Kalau teknik penyerahannya gimana? Nah, saya tidak paham teknik bahannya, tidak paham. Saudara hanya mendengar seperti itu? Saya mendengar satu. Baik. Nah, kemudian kaitannya nih ada juga saudara di sini menyinggung tentang PLTU 2 Cirebon ya. Ada ya Pak di Kabupaten Cirebon pembangunan PLTU 2? Iya. Iya. Itu lokasinya di mana? PLTU 2 itu di Astana Japura. Astana Japura. Ini proyek nasional ya? Iya. Dibiayai oleh APBN? Biayanya saya belum tahu, tapi yang jelas proyek nasional, proyek strategis nasional. Proyek strategis nasional ya. Lokasinya di Kecamatan Astana Japura. Nah, saudara tahu siapa yang menjadi pelaksana dari proyek PLTU 2 ini? Pelaksananya saya tidak tahu, karena saya hanya tahu itu adalah kaitan dengan adanya permohonan. Oh iya, dan mau bertanya dulu ya. Oh,